Halo guys, sobat-sobat yang cerdik sekalian. Jadi jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Dan pasti banyak sih di antara kalian yang heran kenapa kok gua ambil double degree, triple degree, 4 degree sampai 10 degree. Memang sih kalau apa yang gua lakukan itu tidak bisa dijelaskan secara karir penuh ya, tapi sebenarnya ada loh jurusan-jurusan yang khususnya kombinasi dari manajemen yang memang dia itu bagus kalau kamu berani ambil double degree. Jadi jurusan ini jadi kombinasi yang bagus buat kamu yang katakanlah udah kuliah manajemen atau kamu yang punya jurusan ini pengen kuliah manajemen. Oke, jadi sebelum kita mulai video kali ini di channel ini gue bisa bahas soal konten edukasi, keuangan personal dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa cocok sama konten macam ini, jangan lupa buat subscribe dulu channelnya, dan juga buat kamu yang merasa suka dengan video ini, jangan lupa yang pertama like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang kira-kira butuh konten macam ini ya. Jadi seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya ya, yang namanya jurusan manajemen ini memang jurusan yang cukup generalis dan dia itu bagus banget kalau kalian yang punya background tertentu ambil jurusan manajemen, dan sebaliknya kalian punya jurusan manajemen pengen ngambil jurusan lain yang istilahnya lebih spesifik, sehingga kalian bisa dapat dua-duanya, jurusan yang memberikan gambaran luas terhadap dunia bisnis, dunia industri, dan juga jurusan spesifik yang membuat kalian punya keahlian khusus dan bisa membuat produk sendiri. Jurusan yang pertama itu kombinasi manajemen dan juga informatika. Jadi kalian harusnya sih udah cukup paham ya, karena sekarang ini udah eranya era digital, semua itu berhubungan sama komputer, semua itu sangat bergantung sama teknologi, dan siapa sih orang di balik bergeraknya teknologi itu? Tentu saja orang-orang informatika atau seenggaknya orang yang punya background komputer. Jadi jurusan manajemen plus informatika ini sebenarnya sudah ada jurusannya sendiri yang dinamakan sistem informasi atau manajemen informasi. Kalian ingin paham manajemen dan ingin paham informatika secara dua-duanya, tentu saja kalau kalian mengambil dua ijazah atau istilahnya double degree antara S1 atau S1 S2, jurusan manajemen informatika atau informatika plus manajemen ini menjadi nilai tambah yang nggak bisa didapatkan sama orang yang cuma sekedar ngambil katakanlah sistem informasi. Karena yang namanya S1 informatika itu pasti akan memiliki exposure yang lebih kuat, khususnya kalau kalian punya kekhususan di bidang software engineering atau computer security, itu akan sangat terbantu kalau kalian sudah memahami bisnis secara keseluruhan yang bisa didapatkan dengan kalian kuliah manajemen atau bisnis ya. Tentu saja akan beda kalau kalian cuma kuliah satu ijazah sistem informasi dibandingkan kalian kuliah informatika plus manajemen, karena manajemen sendiri itu memang ilmunya cukup luas, ada finance, ada marketing, ada HR, dan hampir semuanya itu membutuhkan dukungan teknologi. Ada jalur karir HRIS, ada jalur karir quantitative finance, ada jalur karir digital marketing, dan semuanya membutuhkan bantuan teknologi di dalamnya. Apalagi kalau kalian menjadi seorang project leader atau project manager di bidang software engineering, tentu saja ilmu informatika murni dan manajemen murni itu akan menjadi suatu keharusan yang dibutuhkan banget ilmunya. Terus ada gabungan antara manajemen dan juga teknik, khususnya teknik yang ada di bidang konstruksi. Teknik konstruksi apaan? Ya ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia. Itu bisa dibilang teknik-teknik yang memang fokusnya itu untuk pembangunan atau membuat suatu pabrik, membuat suatu gedung, membuat suatu fasilitas infrastruktur. Dan hampir semuanya itu tidak dikerjakan sendiri ya, jadi nggak mungkin ada seorang teknik elektro membuat pabrik baterai sendiri, tidak mungkin. Itu semua antara dia dibantu oleh tukang atau bahkan pada tingkat misalnya industrial proses, itu bahkan dia berbagai macam disiplin teknik itu bekerja sama, dan tentu saja itu semua harus dikuatkan dengan disiplin ilmu lain yang dinamakan dengan manajemen ini. Sehingga rata-rata sih memang S1-nya di bidang teknik, S2-nya ambil di bidang manajemen, atau S1 teknik, S1 manajemen, tapi seenggaknya S1-nya yang sifatnya keprofesian itulah yang biasanya di bidang teknik. Jadi manajemen ilmu penunjangnya, tekniknya ilmu spesifiknya, jadi biasanya seperti itu. Dan memang nggak bisa dipungkiri di organisasi keprofesian insinyur sendiri, pengalaman manajemen biarpun tidak terkait dengan keinsinyuran pun bisa diakui sebagai pengalaman keinsinyuran, karena memang sedekat itu ya yang namanya manajemen dan juga keteknikan itu. Sehingga buat kalian yang memang sudah lulus sarjana teknik dan memang berencana untuk di bidang konstruksi atau manajemen proyek, itu sangat wajib sekali untuk memahami manajemen. Bahkan banyak sekali orang-orang sales dan business development itu punya background teknik, karena dia antara memang bagian investment atau mungkin di bagian sales engineer, dan itu sangat membutuhkan keahlian manajemen ya. Selanjutnya ada gabungan jurusan manajemen dan juga matematika. Jadi manajemen dan juga matematika ini sangat membantu, khususnya buat kalian yang memang jurusan awalnya adalah matematika murni. Yang dalam hal ini matematika murni itu kalau dijalankan sendiri
itu di antara larinya menjadi peneliti atau pendidik. Kalau teman-teman mengambil jurusan manajemen, teman-teman itu bisa mengambil arah yang lain, katakanlah menjadi analis manajemen, analis risiko, sampai aktuaria, sampai finance, itu bisa banget diambil oleh orang matematika, karena matematika secara umum ilmu yang sangat kuat sebagai pembangun, dan teman-teman yang lulusan matematika itu bisa dijamin keahlian angkanya itu hebat. Jadi memang keprofesian yang sangat naik daun itu aktuaria itu sendiri merupakan gabungan antara matematika dan juga manajemen, ada jurusannya sendiri. Bagi teman-teman yang memang sudah masuk ke salah satu bidang, katakanlah sudah masuk manajemen dulu atau masuk matematika dulu, bisa mengambil gabungan antara jurusan manajemen plus matematika ini untuk mengambil jalur aktuaris, itu juga dilindungi kode etik profesi, dan itu memang secara prospek juga bagus biarpun secara profesinya cukup lama ya mengambilnya ya. Selanjutnya ada manajemen dan juga statistika. Jadi manajemen dan juga statistika ini memang kombinasi yang dari awal yang namanya orang manajemen kalau ngambil tesis atau skripsi kuantitatif akan sangat awam banget melihat yang namanya statistika ini. Bahkan ada istilahnya sendiri namanya ekonometrika, karena memang statistika ini dalam penelitian manajemen itu sangat kepake sekali, sehingga ketika kalian memiliki dua ilmu manajemen dan juga statistika, baik itu S1, S2, S1, S1 atau S2, S2, itu bisa banget kalian mengambil karir path sebagai periset manajemen, atau mungkin bahkan sebagai bisnis analis, atau bahkan setingkat data scientist yang tentu saja harus bisa coding ya. Dan itu memang menjadi karir path yang cukup menarik zaman sekarang, mengingat gajinya juga cukup oke ketimbang teman-teman yang katakanlah statistika saja atau manajemen saja yang karir path-nya rada terbatas atau bahkan perlu pendidikan lebih lanjut lagi. Kalau teman-teman punya background manajemen plus statistika, itu jalur riset, sains, penelitian atau konsultan itu akan lebih mudah ditapaki ya. Jadi kalau teman-teman punya manajemen plus statistika ini, tentu saja ilmu yang sangat mendukung satu sama lain. Selanjutnya adalah jurusan manajemen dan juga kesehatan. Jadi jurusan kesehatan itu apa? Ya ada FKM, ada juga kedokteran gigi dan juga keperawatan. Tapi khususnya kedokteran umum dan kedokteran gigi ya. Jadi memang kalau teman-teman yang punya background di kesehatan atau nakes itu mau ngambil tambahan manajemen, itu memang sangat mendukung bagi teman-teman yang memang punya peran atau ingin terjun ke dunia manajemen atau administrasi rumah sakit. Bahkan ada sendiri jurusannya MARS, Magister Administrasi Rumah Sakit. Tapi buat teman-teman yang memang ingin ambil sarjana juga bisa ya. Misalnya sudah dokter itu ngambil sarjana manajemen atau mungkin magister manajemen, khususnya dokter gigi ya yang kemungkinan buka kliniknya itu besar. Sehingga kalau teman-teman punya kepeminatan di bidang manajemen atau ingin menjadi kepala di suatu rumah sakit, ingin menjadi administrator, itu emang manajemen ini menjadi satu ilmu yang membantu kalau teman-teman ingin berkarir di bidang spesialisasi. Sering juga sih sekarang dokter yang sudah spesialis bahkan sudah konsultan itu masih ngambil kuliah manajemen, karena memang jalur karir mereka nggak jadi spesialis, dan memang gaji menjadi direktur rumah sakit besar dan juga menjadi dokter spesialis itu nggak terlalu beda jauh ya. Memang bedanya pajaknya lebih besar spesialis sih. Selanjutnya adalah manajemen dan juga psikologi. Jadi jurusan manajemen dan juga psikologi itu sebenarnya sangat tergantung ya, apalagi kalau buat teman-teman yang punya spesialisasi di bidang SDM, di bidang HR. Karena di psikologi sendiri ada yang namanya psikologi industri dan juga organisasi, di mana di konsentrasi psikologi industri dan organisasi itu memang psikologinya itu fokus untuk urusan perkantoran, untuk mengelola orang dalam jumlah banyak, untuk bekerja sama dalam organisasi, dan itu benar-benar sifatnya itu ya sifat sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi ya. Kalau teman-teman punya background manajemen, itu akan bisa membuka wawasan secara lebih luas lagi, jadi tidak hanya fokus ke orangnya tapi juga fokus ke perusahaannya. Sebaliknya kalau teman-teman orang manajemen yang hanya fokus di buku, hanya fokus di perusahaan, angka, lama-lama kalau belajar psikologi juga akan lebih fokus ke orangnya, kenapa orang bisa berbuat seperti itu. Dan selain itu juga di psikologi, kalau teman-teman tidak ambil bidang SDM pun juga bisa menggunakan ilmu psikologi itu untuk marketing, karena yang namanya psikologi dan marketing itu memang sangat bergantung, sangat berkaitan ya. Jadi teman-teman marketing yang paham psikologi itu bisa memahami gejala-gejala aneh yang memang hanya bisa dipahami oleh orang-orang psikologi yang sudah mendapatkan pendidikan. Bahkan di keuangan sendiri juga ada psikologi investasi. Jadi memang manajemen dan psikologi itu sangat berkaitan banget. Kalau kalian punya dua ilmu ini secara utuh, tentu saja sangat membantu karir kalian. Biarpun memang tidak ada satu profesi khusus yang bisa ditelurkan dengan kalian gabungin psikologi dan juga
manajemen, karena hampir semua profesi manajemen itu tidak dilindungi organisasi profesi. Jadi teman-teman tanpa ijazah manajemen emang bisa ngambil pekerjaan di bidang manajemen. Kalau teman-teman ingin secara lebih utuh, bisa saja ngambil 2 jurusan ini, psikologi dan juga manajemen, karena akan sangat membantu di sisi apapun dalam pekerjaan kalian. Karena yang namanya psikologi itu belajar orang, dan kalian itu akan bekerja bersama orang. Bahkan yang jadi presiden pun aja masih kerja sama orang, apalagi yang masih di bawah. Jadi ya memang ilmu ini akan sangat kepake ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen dan juga komunikasi, khususnya komunikasi markom atau marketing communication. Jadi emang seperti yang udah gue sebutkan tadi, ada konsentrasi dalam manajemen yang itu fokusnya untuk penjualan. Dan yang namanya penjualan itu memang seperti yang udah gue sebutkan tadi, itu penting banget memahami orang, tapi komunikasi itu lebih penting dalam bidang penjualan. Dan komunikasi itu nggak serta-merta harus ngomong ya, karena yang namanya komunikasi ada verbal, non-verbal, dan sekarang juga ada menggunakan media visual, ada berbagai macam cara untuk menjual zaman sekarang, dan itu memang sangat terbantu banget kalau teman-teman memahami komunikasi, khususnya marketing komunikasi. Karena dalam komunikasi teman-teman akan banyak belajar terkait dengan komunikasi sosial, opini publik, bagaimana kita bisa memproduksi media dengan baik, bagaimana jurnalisme itu bekerja. Jadi hal-hal seperti itu tuh akan sangat membantu ya, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan target pasar. Kalau teman-teman itu kuliah S1 komunikasi atau S2 komunikasi, itu bisa sangat membantu dalam proses penjualan atau marketing atau sales ini ya. Terus selanjutnya adalah manajemen plus akuntansi. Jadi accounting ini memang merupakan salah satu jurusan yang cukup spesifik ya dalam bidang keuangan, bahkan dia lebih spesifik ketimbang manajemen keuangan. Dan memang nggak bisa dipungkiri, memang dua-duanya ini ada dalam satu fakultas yang sama, yaitu fakultas ekonomi. Cuman lingkup manajemen dan akuntansi itu memang cukup beda. Lingkupnya itu juga yang manajemen lebih luas, yang akuntansi lebih spesifik. Tapi tentu aja kalau teman-teman yang punya background di akuntansi atau istilahnya sudah menjadi accountant, biarpun akuntan dan juga auditor itu tidak pada posisinya sebagai orang yang ahli atau menggurui, tapi kalau kalian sebagai auditor atau accountant itu lebih paham perusahaan secara utuh, lebih paham proses bisnis perusahaan secara lebih luas, itu biasanya bekerjanya lebih baik ya, karena lebih tahu tujuannya proses ini untuk apa, dan tidak hanya sekedar membaca standar, tidak hanya sekedar membaca buku, jurnal. Kalau teman-teman punya ijazah akuntansi atau sudah menjadi akuntan, kuliah manajemen ini khususnya di manajemen yang sifatnya lebih lebar ya, bisa aja ambil kuliah manajemen keuangan yang lebih dekat dengan akuntansi, tapi disarankan yang lebih luas lagi supaya ilmunya itu lebih beragam, dan itu memang cukup membantu untuk orang-orang accounting untuk lebih memahami perusahaan, khususnya untuk teman-teman accounting yang menjadi sistem pengendalian manajemen atau SPI atau internal audit atau external audit atau yang sifatnya audit proses bisnis ya. Selanjutnya adalah manajemen dan juga hubungan internasional. Jadi teman-teman yang sudah ambil kuliah hubungan internasional yang memang cukup bingung ya dengan hubungan internasional itu mau jadi apa, mengambil kuliah manajemen itu bisa menjadi opsi karena ada sendiri jurusannya, bahkan ya bisnis internasional itu jurusan manajemen plus hubungan internasional yang memang fokusnya itu untuk bisnis antar negara yang sifatnya sudah tidak terbatasi lagi oleh garis negara, yang di dalamnya itu ya banyak sekali mempelajari terkait diplomasi, terkait penetrasi investasi antar negara, bagaimana entry strategi, hal seperti itu tuh memang diperlukan sekali oleh lulusan manajemen untuk mereka bisa melakukan operasi mereka antar negara yang zaman sekarang sudah globalisasi juga ya. Secara umum dipelajari ya sama orang hubungan internasional. Jadi ketika manajemen dan hubungan internasional itu bertemu, itu mereka akan sangat membantu khususnya pada bisnis-bisnis yang skalanya sudah internasional atau bahkan mungkin ke organisasi yang sifatnya sudah multinasional ya, itu memang akan sangat membantu untuk teman-teman bisa mengambil jurusan manajemen. Kalau mau belajar sendiri terkait hubungan internasional itu emang juga bisa, tapi kalau kalian berkomitmen untuk mengambil kuliah di hubungan internasional itu akan lebih baik karena pemahamannya lebih utuh, kalian paham bagaimana membaca literasinya lebih baik. Dengan era globalisasi ini dan Indonesia udah masuk G20 secara penuh dilibatkan, ini akan sangat kepake banget dua ilmu ini kalau digabungkan. Yang terakhir adalah manajemen dan juga teknik industri. Ya ini sih sebenarnya dua jurusan yang memang sangat terkait. Kalau emang teman-teman sendiri ingin ngambil jurusan ini, biasanya salah satunya ya manajemen atau teknik industrinya itu sebagai S1-nya, yang satunya itu menjadi S2-nya. Karena bahkan ada juga yang di jurusan kampusnya itu nggak ada teknik industri, tapi adanya manajemen industri. Manajemen itu lebih mengatur perusahaan korporat, kalau teknik industri itu lebih mengatur ke pabriknya. Karena memang orang-orang manajemen sendiri mempelajari bagaimana mengelola pabrik yang khususnya itu dinamakan di manajemen operasi ya. Tapi kalau teknik industri ini lebih fokus karena mereka sebagai orang teknik secara kuantitatifnya lebih jago, dan mereka juga lebih memiliki
kapabilitas untuk katakanlah misalnya optimasi atau manajemen mutu. Orang teknik industri itu punya kapasitas lebih di situ, sehingga kalau orang manajemen itu ingin belajar ke sifatnya operasional dan mutu itu akan pasti larinya ke teknik industri, dan sebaliknya orang teknik industri yang ingin memahami perusahaan secara lebih luas itu akan lari ke manajemen. Jadi sama-sama mutualisme, ilmunya saling berdekatan tapi saling membantu satu sama lain juga. Oke, kurang lebih itu ya list double degree management yang gue bisa sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan jangan malu-malu, tulis aja di komentar. Kalau teman-teman merasa nggak cocok atau mungkin tersakiti sama konten ini, dislike aja nggak apa-apa. Buat kalian yang merasa konten ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini buat kalian yang cocok sama konten ini. Dan see you in the next video. Bye bye.